Allah berfirman, "Dan jika sekiranya kamu melihat mereka, ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, 'Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal syaleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin.'" Quran Surat As-Sajadah, ayat 12. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Ia diberi kesempurnaan jasmani maupun rohani. Ia ditempatkan di muka bumi dan dijamin rizkinya. Bahkan Allah menundukkan bumi, langit, dan seisinya untuk manusia. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surat Al-Isra, ayat 70. Namun semua itu diberikan Allah, bukan semata-mata untuk dinikmati, tetapi sebagai sarana agar manusia bisa menjalankan tugasnya beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, setiap kenikmatan itu dipertanggungjawabkan. Seluruh manusia akan ditanya tentang semua yang dimiliki dan segala nikmat dan kesenangan yang dirasakan. Allah berfirman, "Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan." Quran Surat At-Takasur ayat 8. Ketika ayat ini turun, seorang yang miskin datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya, "Apakah ada kenikmatan yang kumiliki wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Iya, naungan, rumput, dan air yang sejuk." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Petunjuk ilahiyah tersebut menegaskan, hidup ini seluruhnya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang-orang beriman tidak menyia-nyiakan amanah itu. Mereka menggunakan segala pemberian itu sesuai kehendak Allah dan sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Jika sekedar tempat berteduh, rumput dan air yang diminum dimintai tanggung jawab, bagaimana dengan pemberian Allah yang lain? Sayangnya tak sedikit manusia yang menyia-nyiakan hidupnya. Hingga Rasulullah mengingatkan, dua kenikmatan yang sering disepelekan oleh kebanyakan manusia, kesehatan dan waktu luang. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mari renungkan baik-baik. Pada setiap waktu yang berlalu, Allah memberi begitu banyak kenikmatan. Dalam 1 jam terakhir misalnya, berapa liter oksigen yang terhirup secara gratis? Orang itu bisa duduk, berdiri, berjalan, dan lain-lain. Semua itu terjadi karena kehendak Allah menundukkan bumi dengan gravitasinya. Bahkan dalam diam pun, terjadi kesibukan yang luar biasa dalam tubuh manusia. Paru-paru, jantung, ginjal, liver, dan seluruh organ dalam tubuh bekerja dalam kendali Allah, meski ia tidak menyadarinya.
Manusia bisa merasakan angin yang bertiup lembut, matahari bersinar hangat, dan air yang dingin. Masih banyak lagi kejadian dalam setiap detik yang diciptakan Allah demi memenuhi kebutuhan makhluknya. Namun pada saat yang sama, apa yang manusia lakukan? Setiap manusia diberi jatah waktu yang sama oleh Allah, 24 jam dalam sehari semalam. Meski sebagian mereka dipanjangkan umurnya, dan sebagian lainnya dipendekkan, tapi kebanyakan mereka tidak menggunakan waktunya secara produktif dengan amal saleh. Membiarkan hidupnya berlalu sia-sia, tanpa karya dan prestasi, serta memberi manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Bahkan sebagian bermaksiat dengan segala fasilitas hidup yang diberikan Allah. Padahal hidup ini begitu singkat dan terlalu berharga untuk disia-siakan. Setiap detik yang berlalu mendekatkan kita pada kematian. Dan itu berarti pula, semakin berkurangnya peluang untuk mengumpulkan poin kebaikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal ketika tiba saat kematian. Allah berfirman, "Dan jika sekiranya kamu melihat mereka, ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, 'Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin.'" Quran Surat As-Sajadah, ayat 12. Sebagian orang beranggapan bahwa harta yang dimilikinya semata-mata karena usahanya, karena kerja kerasnya, atau kecerdikannya. Jelas ini sebuah kekeliruan. Mari lihatlah apa yang dilakukan petani. Ia menanam biji yang kemudian tumbuh. Ia merawatnya dari waktu ke waktu, sampai tiba saat memanennya. Hanya itu yang dia lakukan. Bukankah dia tak menciptakan bijinya? Bukankah dia juga tidak menumbuhkannya? Semua adalah pemberian Allah. Bahkan kemampuannya untuk menanam, merawat, dan memetik hasilnya juga pemberian Allah. Semakin besar pemberian Allah, maka semakin berat tanggung jawabnya. Jika digunakan secara benar, maka harta menjadi sumber kebaikan. Alhasil, semakin banyak pula manusia yang merasakan manfaatnya. Sebaliknya, jika tidak, ia hanya akan menjadi beban di dunia dan akhirat. Begitu lahir manusia telah dilengkapi dengan sistem hidup yang sempurna. Ia telah memiliki sistem pernafasan, pencernaan, peredaran darah, syaraf, dan sebagainya. Ia juga diberi pendengaran, penglihatan, dan hati, akal, agar memahami pelajaran dari Allah. Allah berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." Quran Surat An-Nahl ayat 78. Oleh karena itu, segala kesempurnaan jasmani dan ruhani itu, Allah meminta tanggung jawab. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 36. Paru-paru yang sehat tidak pantas diberi makan yang merusak.
Akal yang sempurna tak boleh dirusak dengan minuman keras dan pornografi. Itu semua melanggar hak-hak Allah. Bahkan sekedar membiarkan karunia tersebut menganggur tanpa guna pun sudah terhitung kemaksiatan kepada penciptanya. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawatnya dan memaksimalkan fungsinya dengan beramal, membuat karya yang bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.